Di sini siapa yang suka makan makanan manis? Suka? Gak suka. Yang suka makan teh manis, kue-kuehan, selai coklat, terus apa lagi? Sirup, martabak, minum-minuman botol itu termasuk minuman yang manis, gulanya banget. Iya kan ibu-ibu? Tahu dong kalau itu semua akan berpengaruh di tubuh kita. Iya dong. Nah, kenapa sih itu berpengaruh? Karena makanan manis itu di dalam tubuh kita itu akan diubah menjadi gula-gula kecil yang mengalir di darah kita. Nah, darah kita ini mengalir gula-gula kecil yang tadi kita makan. Kalau kita tidak bergerak, kita tidak olahraga kayak yang tadi kita lakukan, senam, itu gula-gula yang di dalam darah tidak akan diproses. Ya benar. Itu gula-gula yang di dalam darah tidak akan diproses menjadi energi. Jadinya apa? Jadinya gula darahnya naik. Nah, gula darahnya naik abnormal di atas 200 itu langsung kena yang namanya diabetes. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak mau kan kena diabetes? Ya kan ibu-ibu? Nah, di sini saya akan menyampaikan penyebab-penyebab dari diabetes. Yang pertama, itu faktor genetik. Kalau misalnya orang tuanya atau saudara-saudaranya pernah kena diabetes, kemungkinan ibu-ibu atau bapak-bapak itu akan terkena diabetes juga kalau makanannya ibu-ibu sama bapak-bapak tidak dijaga. Jadi tenang aja, bapak-bapak ibu-ibu nggak akan kena diabetes kalau bapak sama ibu itu bisa menjaga makannya, menjaga aktivitas fisiknya kayak olahraga terus makannya juga dijaga, diatur gitu. Terus yang kedua ada faktor usia. Kalau usianya lansia, usianya lebih dari 5 tahun itu akan berpotensi terkena diabetes. Yang ketiga karena resistensi insulin atau insulinnya itu tidak cocok dengan gula darah yang ada di darah kita. Yang selanjutnya yaitu karena tekanan darah tinggi. Siapa di sini yang punya riwayat tekanan darah tinggi? Gak usah ngajak. Nah, yang punya tekanan darah tinggi itu harus hati-hati sama pola makannya. Kalau enggak, nanti bisa kena diabetes juga. Ya, ibu-ibu. Terus, karena konsumsi makanan manis yang tadi udah disebutin. Nah, itu harus diwaspadai, dikurangi. Kalau emang kebiasaan makanannya manis, kurangi sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang penting bisa berkurang. Lalu karena kurang aktivitas fisik atau olahraga. Nah, jadi kita harus selalu olahraga walaupun olahraganya itu sebentar aja kayak keliling kompleks setiap hari atau yoga di rumah aja, itu tidak apa-apa. Yang penting ada yang namanya olahraga setiap hari. Nah, di sini ada diet yang namanya 3J. Udah pada tahu ya? Itu apa? 3J, jumlah, jenis, dan juga jadwal makanan. Yang pertama, jumlah makanan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai kita makan itu kebanyakan, lapar mata ibaratnya itu. Kita beli semua yang dipengen, dimakan semua sampai kemelekaran perutnya. Itu jangan sampai gitu. Makan yang sesuai, yang seenaknya aja di perut. Lalu yang kedua, jenis makanan utama itu disesuaikan dengan piring model T. Udah ada yang tahu piring model T itu seperti apa? Ada di leaflet. Nanti kalau misalkan ibu dapat leaflet itu dijelasin di situ kalau makanan pokok atau kayak nasi, roti itu harus lebih sedikit daripada sayur. Jadi sayur itu harus dimakan lebih banyak daripada nasinya gitu. Iya. Kurangi, termasuk makanan manis juga, jadi akan menyebabkan gula darah meningkat. Nah,
nasi itu juga harus dikurangi sedikit. Nah, makanan apa aja sih Mbak yang tadi udah disebutin yang dilarang? Yang pertama, kue-kue manis. Gula pasir itu diganti dengan gula diabetasol misalnya. Terus gula Jawa itu dikurangi juga. Dodol, coklat, madu, sirup, anggur, Coca-Cola, susu kental manis, kue manis, dan minuman botol. Oh, berapa kilokalori kalau untuk sehari? Sehari itu, misalnya nih kita makan nasi. Nasi itu ya jangan banyak-banyak, kita makan 3 kali sehari nasi dengan lauk, dengan sayur, 2 kali makanan selingan. Kayak misal kita pengen roti gandum, minum teh, minum jusnya jus yang jangan yang manis-manis. Jus itu boleh diminum, disarankan untuk diminum asal tidak gula yang berlebihan. Nah, gitu ya ibu-ibu. Jelas apa belum? Ada yang tanya? Oke? Oke. Oke. Ya, dari saya nanti disampaikan. Arina.